Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsa kulla syai'in fi imamin mubin. Walhamdulillahilladzi khalaqana biqadarin fa ahsana qadrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diizinkan untuk hidup, untuk belajar, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk insyaallah kepada rukun iman yang keenam, ya. Kalau di kitab ini Al-Khamis min Syu'abil Iman, cabang-cabang iman yang kelima. Cabang-cabang iman yang kelima yaitu tentang takdir, ya. Sering kita membahas takdir tapi tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan takdir itu mengekang, seakan-akan takdir itu sesuatu yang mesti kita salahkan. Seakan kalau ngaji takdir kita punya alasan untuk malas-malasan. Itu kesan orang belajar takdir. Ada juga yang agak sedikit kayak maju tapi sebenarnya keliru. Takdir itu kalau kita sudah nggak sanggup baru takdir, dan itu ajaran bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ajaran kelompok bid'ah namanya Qadariyah yang dianut oleh Mu'tazilah, kelompok yang dulu menyembelih ulama kita. Ratusan ulama kita dibunuh cuma masalah takdir dan masalah kalam Allah makhluk atau tidak makhluk. Maka insya Allah pada malam ini kita akan baca beberapa riwayat, bahkan dari Quran lebih awal, cara memahami takdir sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya sangat banyak, nanti saya pilih beberapa hadis. Sebelumnya beliau Imam Al-Baihaqi, mari kita bacakan Fatihah untuk beliau dan silsilah beliau bersampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cabang iman yang kelima, annal qadara khairahu wa syarrahu minallah azza wa jalla. Bahwasanya takdir baik dan buruk itu dari Allah. Secara ilmu akidah ini benar, tapi secara ilmu adab kalimat ini tidak elok. Kita tidak menyebut yang buruk dari Allah, tapi betul itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, beliau menyebutkan beberapa ayat. Di sini ada 3 bahkan 4 ayat, ya. Nanti silakan dicek di rumah, ya. Surat 4 surat An-Nisa ayat 78. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ini coba diperhatikan istilah kita tentang musibah dengan istilah Quran tentang musibah ternyata beda. Al-Quran menyebut musibah itu baik dan buruk. Wa in tusibhum hasanatun, jika mereka mendapat musibah kebaikan, begitu, maka terjemahan musibah dalam bahasa Indonesia ternyata sudah mengalami perubahan. Musibah dalam bahasa Indonesia suatu yang menimpa seseorang dan itu buruk. Sedangkan di dalam Al-Quran, asaba yusibu, sesuatu yang menimpa baik atau buruk disebut dengan musibah.
Tapi istilah Quran ini memang tidak bisa dipaksakan, karena beberapa istilah Quran ketika masuk ke orang Arab sendiri pun itu nggak semuanya memakai. Contohnya ada kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada dabah, dabah semua yang berjalan di muka bumi, yang melata di muka bumi, kecuali Allah tanggung rezekinya. Tapi orang Arab menyebut kata dabah khusus untuk binatang, hewan. Jadi saya nggak boleh panggil wahai dabah, wahai binatang. Jadi istilah Qur'ani tidak mesti kemudian mesti dipakai secara living, secara langsung di kehidupan kita. Maka living Quran itu menjadi salah satu ilmu penting hari ini di kampus-kampus keislaman, bahwa ada proses pembudayaan isi-isi daripada Al-Quran, termasuk kayak yasinan. Itu kan Quran yang jadi budaya, benar nggak? Tahlilan itu living sunnah, living Quran. Apalagi kahfian, one day one juice, itu salah satu bentuk dari living Quran. Bahkan orang pakai jimat, pakai mantra yang dibaca Quran, itu bagian dari living Quran. Berarti ada islamisasi mantra, cuma gagal, ya. Maka muncul lagi ruqyah-ruqyah model sekarang ingin mengembalikan ke awal. Baik, supaya kita tidak terjebak dengan istilah pengistilahan, clearnya apa? Musibah di Quran dalam surah An-Nisa baik dan buruk. Wa in tusibhum hasanatun, jika kebaikan menimpa mereka, mereka berkata ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, jika keburukan menimpa mereka, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini dari engkau wahai Muhammad. Kul kullum min indillah, tapi enggak disebut kul kullun itu hasanatun wa sayyi'atun min indillah, enggak. Katakan kulun, semua Allah yang menciptakan, semua berasal dari Allah. Jadi salah satu su'ul adab, buruk adabnya orang-orang Arab zaman itu, kalau yang baik-baik dari Allah, kalau yang buruk dari Nabi Muhammad SAW. Ini cara-cara jahiliyah yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat 79 juga bicara yang sama, tapi kalimatnya lebih detail lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang menimpa engkau dari kebaikan maka dari Allah, yang menimpa engkau dari keburukan maka dari dirimu masing-masing, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kita kalau kita ditimpa keburukan, kita mengatakan ini salahku, bukan salah Nabi, bukan salah guruku, bukan salah orang tuaku, ini salah aku, ya. Ini yang baru nyalon kemarin terus gagal, enggak usah salahkan KPU, karena ketua KPU-nya sudah turun juga. Bukan juga salah aplikasi itu yang dilihat-lihat tiap hari itu, si rekap ya udah cukup, ya. Katakan kalau ada yang gagal, itu kita yang gagal. Tidak usah kemudian mengalamatkan kepada orang. Orang yang berhasil seperti ini, dia mencapai kedewasaan spiritual yang tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri, tapi tidak putus asa. Ya, dirimu siapa yang menciptakan? Allah, ya sudah. Berarti ini takdir Allah kepada kita. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan, ini sesuai dengan kaidah Ahlussunnah, semua nikmat baik itu adalah kebaikan Allah kepadamu, semua pengalaman burukmu adalah usahamu sendiri, hasil usahamu sendiri. Allah itu sudah memberikan jalan terbaik buat kita, kita yang pengen yang buruk, barangkali begitu. Lalu beliau menyebutkan satu riwayat bahwa ini hadis pertama di Sahih Muslim, yang pertama kali memperdebatkan takdir itu beberapa tokoh di Basrah,
Basrah ini wilayah di Irak. Kota Basrah ini kota santri. Tapi ada santri yang lurus, ada santri yang bengkok. Ma'bad al-Juhani, muncul seseorang namanya Ma'bad al-Juhani, ini santri agak cerdas tapi bengkok. Hafal Quran, hafal banyak ibarat, tapi dia menyimpang. Ma'bad al-Juhani mengatakan apa? Enggak ada takdir. Takdir tidak ada. Ma'bad Juhani lah yang kemudian disebut bapak anti takdir dalam Islam. Lalu apakah statusnya masih muslim? Di sini disebutkan bahwa Yahya bin Ya'mar dan temannya Humaid al-Himyari datang ke Madinah sekedar mencari Abdullah bin Umar untuk menanyakan status keislaman orang yang mengingkari takdir. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Inni bari'um minhum. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka terlepas daripada aku. Ini menjadi masalah. Apa maksud Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan aku lepas dari mereka, mereka lepas dariku? Di sini muncul dua persepsi ulama kita, ulama ahlu sunnah, bahwa orang-orang Qadariyah itu telah murtad. Itu kelompok pertama. Sehingga beberapa ulama sufi di abad ketiga, ketika ayahnya seorang Qadariyah mati, dia tidak mau mengambil harta warisannya. Kenapa? Orang kafir tidak mewarisi mukmin dan sebaliknya. Begitu kerasnya sufi-sufi zaman itu, ya. Tapi kita nggak ngambil itu, ya. Apa kata beliau? Lau kana li ahadihim mithla Uhudin dhahaba. Seandainya kalian punya amalan seberat gunung Uhud, jadi kalian infakkan misalnya segunung Uhud zahaba, emas, maka Allah tidak terima hatta yu'mina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi, sehingga kalian menerima takdir baik dan buruk. Maka sekarang kita terjemahkan apa makna takdir. Takdir itu dari bahasa Arab qaddara atau qadara, yaqdiru qadran atau yaqdaru qadran, qidran, itu macam-macam istilahnya. Kalau kudratan berarti kekuatan. Kalau qadran udah jadi bahasa Indonesia kadar. Takdir itu berarti kadar. Apa makna kadar? Kadar air, apa artinya? Takaran. Maka yang disebut takdir itu takaran yang Allah berikan kepada kita. Itu yang disebut takdir. Maka takdir ini boleh diartikan anugerah Allah yang Allah tetapkan untuk kita, kehendak Allah yang Allah tetapkan untuk kita, itu disebut dengan takdir. Kira-kira kalau Allah memberi, itu karena Allah sayang atau karena Allah benci? Karena Allah sayang. Maka takdir itu sebenarnya selalu diindikasikan hal yang baik. Lalu kenapa orang baru membaca takdir kalau urusannya jahat atau buruk? Kalau dapat musibah, ini mah takdir. Kalau dia lagi baik, dia nggak bilang itu takdir, itu usaha gua. Jadi kebalikan logika Quran. Quran mengajarkan jika engkau mendapatkan kebaikan, katakan itu dari Allah. Jika mendapatkan keburukan, katakan itu darimu. Tapi orang hari ini mengatakan apa? Kalau dia lagi gagal, dia salahkan Allah. Tapi kalau dia lagi sukses, dia mengatakan ini karena cerdas aku, ini karena pinter aku, ini karena relasi aku. Kebalik dengan logika Quran, pantesan jadi orang stres, ya. Rukun iman yang keenam setelah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, antu'mina. Jadi kronologi munculnya hadis ini dari Abdullah bin Umar ketika terjadi diskusi hebat di Basrah, lalu persoalan itu dikadukan ke Madinah. Jadi tradisi mengadukan sesuatu ke ulama paling tua itu biasa, itu terjadi, ya.
Lalu disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar kisah Sayyidina Jibril bertanya 4 hal: Islam, iman, ihsan, hari kiamat, kapan kiamat, tanda kiamat. Pada bab al-iman ada kalimat antu'mina, engkau percaya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir. Ada tambahan di riwayat Abdullah bin Umar. Saya curiga ini tambahan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, karena di riwayat Abu Hurairah tidak ada lafaz itu, kecuali ada yang menambahkannya. Bil qadari, kadar itu khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, hulwihi wa murrihi, manis atau pahit. Manis atau pahit. Saya mau tanya, kalau kita sakit, itu takdir baik atau buruk? Baik atau buruk? Beneran nih baik, karena udah ngaji di Sunda Kelapa nih bilang baik. Coba kalau kita sakit rasanya enak apa enggak enak? Itu maksud saya. Enggak enak toh? Enggak enak. Berarti takdirnya enggak enak. Itu disebut murrun. Takdir yang enggak enak. Kalau enggak ntar dikasih sakit terus loh. Oke? Sakit yang enggak enak itu, hati-hati. Saya mau pelan-pelan nih masuknya. Dengan sehat yang enak itu sifat kita atau sifat Allah? Tabiat kita sehat sakit itu atau Allah yang sehat sakit? Tabiat kita. Jadi yang sakit itu, yang merasa sakit itu kita, yang merasa sehat itu kita. Orang yang bekerja di dunia kedokteran, nah ini nanya nih Pak Dokter nih, kalau gak ada orang di rumah sakit, gak ada orang yang datang ke rumah sakit, gimana Pak Dokter? Gimana nasib para dokter? Gimana nasib orang-orang yang bekerja di dunia kedokteran, di dunia farmasi? Jadi sakit itu mungkin gak enak bagi yang sakit, tapi itu baik bagi orang yang bekerja untuk yang takdir hidup dia memang di situ. Ya, mulai connect. Berarti baik dan buruk itu relatif di sini, sedangkan kadar itu objektif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajinya sama, rasa syukurnya beda nggak? Ya, karyawan UMR atau lebih, tapi cara dia menerima itu beda. Kenapa beda? Tergantung dia kenal Allahnya beda. Maka Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, syakaraka Adam, wa ma syukruhu wa kaifa syukruhu. Ya Allah, Sayyidina Adam, kakek kami mensyukuri engkau. Engkau sebut ia hamba yang bersyukur. Bagaimana cara ia mensyukuri engkau? Apa jawaban Allah Ta'ala? Nabi Adam kan tiktokan sama Allah, dan Nabi Musa juga tiktokan sama Allah. Jadi bagi-bagi cerita. Apa kata Allah? Ya Musa, Adam itu kalau mendapat apapun, mengalami apapun, dia menganggap itu dari Allah. Dia menganggap itu dari Allah. Orang sakit, orang sakit, dia bentar-bentar nyebut nama Allah, ya Allah gitu. Ya Allah, ya Allah, itu bagus atau baik? Bagus atau baik? Bagus. Betul nggak? Orang yang gagal selama ini dia terus sukses, terus tiba-tiba dijatuh sesaat, dan itu runtuhnya luar biasa. Akhirnya dia sering datang ke sholat ke masjid, dia sering tahajud, dia sering muhasabah diri. Itu bagus atau tidak? Ya, maka Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Jika engkau tidak mengenal kebaikannya saat nikmat itu ada, dia akan menegurmu dengan ketiadaan nikmat. Pilih mana? Pilih mana? Ayo, ya. Nggak bisa milih kita. Kita hanya bisa usaha, tapi Allah yang memilihkan untuk kita. Maka bab takdir ini ada kaitannya dengan rohani, yaitu satu bab, dua bab, yaitu syukur, sabar, bahkan ada tambahan ketiga, ridha.
Ridho itu gabungan dari syukur dan sabar. Ridho, ridho itu rela. Orang yang sakit, lalu dia menerima sakitnya, dia akan merasakan sakit itu nikmat. Udah pernah ngerasain sakit nikmat belum? Belum, karena belum ridho. Karena belum terima. Orang yang mengalami yang buruk, dia tidak merasakan perhatian Allah saat dia mengalami takdir buruk, itu karena dia belum menerima takdirnya. Ah, teori doang, ya saya akan ngalamin. Ya, takdir apa yang terburuk yang antum alami, mungkin saya lebih dari itu. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qushairi ditanya mengenai ridho. Kalau syukur, oh kita pada senang dikasih nikmat syukur. Sabar, mungkin sabar dikasih musibah. Tapi siapa yang mendapatkan kalam ini? Kata Imam Qushairi, para imam terdahulu ulama salafus saleh sepakat mengatakan bahwa ridha itu istiwaul murri wal hulwi. Ketika takdir pahit, manis, baik, buruk, sehat, sakit, gagal, sukses tidak merubah rasa bertuhanmu kepada Allah, itu baru disebut ridha. Gimana? Maka tips orang sehat dari sakitnya sakit. Nah, apa itu? Ternyata sakit itu beda dengan rasa sakit. Paham? Sakit itu beda dengan rasa sakit. Gagal itu dengan rasa gagal beda. Orang gagal banyak tapi dia tidak merasa gagal. Oke? Orang sakit banyak tapi dia tidak merasa sakit. Itu orang yang menerima takdir. Maka bagi siapapun yang sedang mengalami sakit, coba terima sakitnya. Siapa yang pernah mengalami gagal atau sedang rugi, sedang tidak baik nasibnya, katakan, ya Allah, aku ridho dengan apa yang terjadi pada diriku. Sebagaimana engkau katakan, famin nafsik, itu salah diriku bukan salah engkau. Pakaikan adab kepada Allah biar Allah kemudian juga memakaikan adabnya kepada kita. Ya, karena kita berburuk sangka kepada Allah, Allah pun tambah jahat. Bukan jahat sebenarnya, yang jahat itu pikiran kita. Ana inda dhanni abdi. Karena engkau berpikir jahat kepada Allah, apapun yang terjadi padamu, engkau merasa Allah itu jahat. Jadi tiap hari kita mikir Allah jahat, Allah jahat. Ya, itu. Padahal Allah selalu baik. Gak usah jauh-jauh. Punya tetangga, kita nggak senang sama dia, dia senyum. Tersinggung nggak? Ya, dia senyum, kita tersinggung nggak? Nyengir gitu. Dia nganterin makanan, hadiah misalnya, berbagi. Kita coba, makanan gak enak begini dikasih sama kita. Ya, udahlah dikasih protes. Nah, sifat kita begitu. Takdir itu pemberian anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Namun kita menerimanya, ada yang indah, ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Maka yang disebut takdir baik, orang yang menerimanya dengan ridho. Ini bagi ahlul qulub ya, orang yang ahli kolbu menganggap takdir baik itu yang diridhoi oleh kolbu. Meskipun kata orang itu buruk, tapi di kolbu dia indah. Yang disebut takdir buruk itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh si hamba. Padahal yang dari Allah semuanya baik. Semua dari Allah pasti baik. Semua dari Allah rahmatun wa mauhibatun, ya. Satu kali Ibnu Ad-Dailami mendatangi sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Apa kata dia? Waqa'a fi nafsi syai'un. Wahai Ubay, saya gelisah mengenai takdir.
Apa yang dia pikirkan? Allah kok begini ya gitu. Allah kenapa menakdirkan aku begini? Kalau orang-orang berbicara tentang Islam dalam kacamata global, jika cara bacanya tidak punya ilmu, maka teman-teman ini akan selalu ngomong ini, Islam lagi mundur, Islam selalu dizolimi gitu ya. Itu antum kena tuh, udah kena tuh otaknya. Ya, saya termasuk orang yang tidak suka dengan cara pandang begitu. Islam sedang zolimi, nggak ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi dan selalu tinggi dan nggak pernah di bawah. Islam tidak pernah dizolimi karena Islam itu suci, Islam itu qadim, Islam itu di sisi Allah. Mana ada yang qadim dizolimi oleh yang hadis yang baru dicipta. Oke? Islam tidak pernah dizolimi. Hanya orang yang mengaku Islam, dia merasa dizolimi. Paham? Oke, sudah nyambung? Islam tidak pernah dizolimi. Kalau ada orang bakar mushaf Quran, dia tidak sedang bakar Quran, karena ini kumpulan lembaran-lembaran. Dia hanya membakar huruf-huruf yang ditulis di dalam lembaran ini. Sedangkan Quran kalam Allah qadim, yang ada pada zat Allah, mustahil disentuh, mustahil dibakar, mustahil dihina. Yang dihina cuma mushaf, Quran tidak akan pernah bisa dihina. Maka saya ngajar orientalism, kritik kita terhadap orientalisme yang bahas Quran, kita memberikan pencerahan kepada mahasiswa begitu. Ya nggak usah khawatir, nggak usah merasa Islam itu dihina, Quran dihina, biasa aja. Yang dihina itu orang yang merasa Islam. Oke? Karena innad-din, sesungguhnya din di sisi Allah, indallahil Islam. Kalau di sisi Allah pasti mulia. Nah, jadi tolong diubah konsepnya. Islam tidak pernah hina, tidak pernah kalah, tidak pernah mundur. Islam tetap tinggi. Orang Islamnya yang mundur, orang yang merasa berislam tapi dia tidak serius berislamnya, itu yang mundur, itu yang gagal, itu yang tidak maju. Di masa Rasulullah SAW menyebar Islam di Mekah, di Madinah, kita di Indonesia belum ada, di negeri Indonesia belum ada Muslim Indonesia. Ya, jangan merasa memiliki Islam. Islam itu yang memiliki Allah. Ya, kita ini hanya sedang memantaskan diri untuk Islam. Dan semoga Allah memandang kita pantas untuk Islam. Amin rabbal. Itu yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali engkau memantaskan dirimu dengan al-Islam. Apa makna al-Islam? Berserah diri, total menyerahkan diri, menerima diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bertanya, Ibn Dailami, wahai Ubay, aku galau masalah takdir. Apa jawaban Ubay? Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahu wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum. Seandainya Allah menyiksa semua penduduk langit, semua penduduk bumi, Allah tidak disebut zalim. Itu logika sahabat Nabi Ubay. Walau rahimahum kana rahmatu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah memberi kasih sayang kepada hamba Allah di langit dan di bumi, kasih sayangnya lebih tinggi mulia dari amal mereka. Oke, lau anfaqta misla uhdin dhahaban fi sabilillah ma taqabbalahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau punya harta segunung Salak, segunung Gunung Gede, Bogor, apalagi Gunung Rinjani, lalu kamu infakkan semuanya di jalan Allah, tapi engkau tidak percaya dengan masalah ini, takdir, amalmu tidak diterima. Amalmu tidak diterima. Maka saya khawatir kepada orang yang berjuang dalam pergerakan Islam, lalu mengatakan, jika kita sudah tidak sanggup berusaha, itu baru takdir. Saya khawatir orang ini tidak diterima perjuangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima amalnya di sisi Allah. Kita karena sayang kita sampaikan ini, tapi dia salah paham sama kita ya. Ternyata masih ada kelompok Qadariyah sampai hari ini di Indonesia, dan ormasnya sudah dibubarkan.
Tsumma laqitu apa kata beliau, wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka law mutta ala ghairi dzalik la dakhaltan nar. Orang yang mati dalam keadaan tidak percaya takdir, dia akan mati disiksa dalam neraka. Bahkan sebelum dia masuk neraka dia sudah disiksa. Apa siksaannya? Orang yang tidak terima takdirnya dia tersiksa. Betul nggak? Coba tadi sakit dengan rasa sakit, yang tidak terima sakit, maka dia merasa sakit sekali. Disenggol orang, nggak terima, gimana? Oh, bisa kemudian turun dari motor ya. Tahu-tahu yang di dalam mobil bodyguard, habislah. Sama juga ya, takdir perempuan ya. Perempuan ini kan takdirnya Masya Allah. Perempuan itu banyak anugerah kepada mereka. Tapi bagi perempuan yang lain, menikah, lalu hamil, melahirkan, menyusui, ngasuh anak, itu baik apa buruk ibu? Beneran? Apa beban? Beban nggak? Ya, pernah nggak waktu gadis terus melihat teman kita yang sama-sama dulu gadis sekarang punya anak waktu itu, terus bilang, ribet ya punya anak gitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Padahal yang punya anak menikmati punya anak. Kejadiannya dianggap buruk oleh A yang melihat, tapi yang mengalami merasa indah. Nah, ini yang dialami oleh para imam kita. Imam Syibli ketika mau meninggal yang dibaca Allah, Allah, Allah dalam hatinya. Muridnya repot. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syibli, bacalah la ilaha illallah, karena siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata dia, saya sudah bersama yang punya nama itu, ente nggak usah ganggu. Ya, ada yang begitu. Lalu sahabat orang ini Ibn Dailami nggak puas ke Ubay, dia datang ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ngomong yang sama. Datang kepada Zaid bin Sabit yang lebih muda, Zaid bicara yang sama. Saya mau tanya, adakah yang terjadi di alam semesta di luar takdir Allah? Ada nggak? Ada? Katanya usaha dulu baru takdir. Adakah satu jengkal di muka bumi terjadi tanpa takdir Allah? Ada nggak? Jika ada orang mengatakan ada, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Berarti apapun yang terjadi, satu detik berlalu, semua dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu malam ini saya mengajak memahami takdir jangan cuma urusan nasib baik, nasib buruk, tapi takdir buruk bukan. Nah, mohon persepsinya diluruskan. Mungkin kajian begini tidak akan banyak berefek kepada orang, tapi saya berpikir kalau kita mulai dari mana? Dari mana lagi kita akan mulai? Kita mulai dengan kecil-kecil di sini. Siapa tahu keyakinan kita kepada Allah menjadi lebih baik. Karena ini mengamalkan hadis. Mau husnul khotimah? Husnul khotimah itu nggak usah banyak wirid. Serius, nggak usah banyak thariqat. Wirid paling berat itu adalah wirid rohani. Apa wirid rohani? Berbaik sangka kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang sahih Imam Muslim dikatakan, janganlah kamu mati, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kamu meregang nyawa, berpisah nyawamu dengan badanmu, kecuali hatimu, kolbumu, ruhanimu berbaik sangka dengan semua yang Allah kehendaki kepadamu. Dan baik sangka itu dilatih dari mengatakan aku ridho kepada kehendak Allah. Sudah ridho belum? Saya yakin di badannya ini ada sakit, minimal sakit punggung. Ya, kalau duduk lama sakit punggung nggak? Ya, kesemutan, rematik, asam urat. Ya. Ada mulai masuk ke jantung, ada mulai ke liver, pankreas. Yang disalahin nanti siapa ya? Semenjak saya ngaji di Sunda Kelapa, saya jadi sakit gula, gitu gak? Ya, kenapa? Setiap Senin dan Kamis
dikasih makan sama orang Sunda Kelapa. Begitu cara berpikirnya? Alhamdulillah. Banyak orang berpikir takdir itu cuma 4. Ada kan yang ngomong gitu kan? Apa aja tuh? Rezeki, amal, ajal, baik buruk, begitu ya? Saya mau tanya Bapak Ibu, 4 itu mencakup hidup kita atau bukan? Jadi ada seorang ustadz di kampung kita dulu, khotbah sudah 20 tahun bunyinya begitu. Apa kata dia? Tapi sekarang udah berubah ya, sekarang udah berubah. Takdir itu cuma 4, di luar itu nggak takdir. Terus ini salah paham ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa inna ahadakum yujma' khalquhu, disebutkan di sini ya. Seseorang dimulai penciptaannya semenjak dia di dalam perut ibunya, di rahim ibunya, lalu Allah kirim malaikat untuk menuliskan takdirnya. Disebutkan detail jadi situ 4. 1 rezeki, amal, ajal, baik dan buruk. Di luar ini bukan takdir, kata dia begitu. Coba cek ya. Rezeki mulai dari kita ada di perut ibu kita sampai hari ini, nafas yang kita hirup, bahkan air ketuban yang dulu diminum itu, dan makanan yang dikirim lewat plasenta, itu bagian dari rezeki Allah. Rezeki itu bukan hanya duit dan gaji. Dan saya sudah sering sampaikan, kalau gaji mungkin UMR atau 2 kali lipat atau tunjangannya sekian, atau ada orang yang berlipat-lipat, oke. Tapi rezeki bukan itu. Banyak orang yang gajinya 100 juta tapi dia nggak berangkat haji. Ada orang gajinya cuma 100 ribu tapi dia naik haji, Pak. Itu namanya rezeki. Maka rezeki beda dengan gaji. Kita sering menyampaikan ini supaya orang tidak mengerdilkan apa yang Allah beri. Bisa nafas? Masih ingat masa Covid? Waktu Covid masih ingat betapa mahalnya oksigen? Kami baru naik gunung, ternyata di gunung kalau sampai di titik tertentu itu oksigennya menipis. Betul ya? Oksigen menipis. Ngapain juga naik gunung ya? Tapi seru juga. Kita susah-susah naik, tapi karena hati itu enak, senang, takdir itu terasa indah. Ya. Orang barat, filosofnya, ada satu orang filosof menganggap pernikahan itu awal perbudakan. Tapi di negeri-negeri timur seperti kita, pernikahan itu adalah awal kebahagiaan. Beda kan? Beda. Orang barat itu sudah terlalu, hidupnya sudah terlalu, egonya terlalu maju. Ya. Membuatin kopi tiap pagi itu dianggap perbudakan. Bekerja lalu hasilnya itu dibagi ke pasangan, itu dianggap perbudakan. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi jadi filsafat loh itu. Ternyata enggak semua filsafat juga baik. Apa yang ajib dalam kitab ini, Syu'abul Iman, ada yang disebut hadis mimpi. Mau dengar? Ini dalil saya kenapa kita boleh menceritakan mimpi orang tentang Rasulullah atau mimpi kita terhadap Rasulullah SAW, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Ya, jangan seperti orang-orang jahil mengatakan, nggak boleh riya, mimpi ketemu Rasulullah nggak boleh ceritakan. Berarti imam ini riya nih. Ada yang mengatakan imam ini riya? Oke, kita dengerin azan dulu, baru kita bacakan ya. Fadhal. Memperkenankan, mengisahkan tentang jumpa Rasulullah dalam mimpi dan dijadikan sebagai satu ungkapan ibarat yang dapat kita ambil maknanya. Dan isi mimpinya adalah mengkonfirmasi makna hadis tentang tadi. Karena di hadis tadi dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang sudah baik antara dia dan neraka cuma 1 jengkal, tapi karena sudah ditetapkan takdir oleh Allah, sebelum meninggal dia beramal dengan amal ahli nar dan dia masuk neraka. Ini menjadi membuat bingung daripada Muhammad ibn Yazid al-A'war, guru dari Imam Abu Dawud yang semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini orang bukan sahabat Nabi,
bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Ini orang yang hidup di abad ke-3 Hijriah, tahun 200-an. Muhammad bin Yazid, guru dari Abu Dawud As-Sijistani, mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam jalisan ma'a Umar wa Ali. Aku tertidur lalu bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Mimpi sampai hari ini sains tidak bisa menjelaskannya, ya, maka saya tidak menganggap semua teori tentang mimpi dari sains itu dapat diterima, karena mimpi yang dimaksud baginda Rasulullah SAW bukan itu. Mereka menyebut mimpi itu gerak mata yang cepat saat tidur, apa bahasa Inggris itu, rapid movement gitu ya, itu benar ya, REM. Oke, itu usaha mereka karena saintis itu melihat secara empiris. Sedangkan mimpi bukan wilayah empirik. Empiris artinya apa? Panca indera, sesuatu yang bisa diraba, yang bisa dipandang secara mata. Saya pernah ngasih pertanyaan, ya, coba lihat buku ini, kelihatan? Oke. Coba lihat rasa senang di hati, bisa lihat? Gak bisa, kenapa? Karena rasa senang bukan wilayah empirik. Jadi jangankan mimpi, rasa senang pun itu tidak dapat disaintiskan sampai hari ini. Maka orang cuma kemudian mengatakan, kan sekarang ada cara ngecek orang bohong, ya. Nah, nanti dilihat pupilnya membesarkah atau gimana kah, ya. Itu ada kelemahannya, selalu ada celahnya di situ. Karena orang-orang psikopat bisa melakukan pribadi ganda dan dia nggak ketahuan apa-apa. Jadi masih bisa dimanipulasi. Maka mimpi ketemu Rasulullah SAW, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ar-ru'ya, ya, as-salihah, mimpi itu bagian dari mubasyarat, kabar gembira dari Allah. Kenapa? Ru'yal anbiya wahyun. Pada Nabi mimpi itu wahyu, pada wali mimpi itu ilham. Oke? Pada Nabi mimpi itu wahyu, pada ulama wali Allah mimpi itu ilham. Ya, berarti mimpi itu penting. Kalau bagi seorang guru mursyid, mimpi itu adalah cara membaca indikator kolbu murid. Orang yang masih bermimpi jorok berarti hatinya masih penuh dengan syahwat kotor dan dia belum layak menjadi kekasih Allah karena dia masih menyimpan yang jorok di kolbunya, ya. Dan orang yang paling jorok itu orang yang paling banyak menahan nafsunya, dan orang yang paling bersih hatinya orang yang menyalurkannya lebih banyak kepada yang halal. Makanya Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam semua anggota tubuh ini ada sedekah. Ada yang senyum nih Buya Aldom ini. Jangan salah paham Buya. Oke. Paham di situ? Ada orang nggak mau menikah, lalu ketika melihat lawan jenis yang gagah atau cantik, terus dia ngeres, dia bersyahwat. Itu apakah lebih baik daripada orang yang menikah? Mana yang lebih baik? Dan dia menikah lagi. Begitu, ya. Tapi orang-orang akan berpikir apa? Enggak, yang baik itu yang tidak menikah. Rahib-rahib itu karena menahan itu bagi orang awam lebih baik. Rahib, orang suci, mesti dia tidak melakukan hal-hal yang beginian. Itu persepsi orang awam. Tapi Rasulullah SAW enggak begitu, ya. Nah, jadi cara ngecek kolbu seseorang itu oke atau tidak, itu mimpinya apa. Jadi mimpi itu Allah ciptakan bukan sia-sia. Oke, jadi tidak ada namanya bunga tidur bagi seorang guru. Nah, yang ada antumnya halu. Apa kata beliau? Aku bermimpi ketemu Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan bertanya tentang hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi bisa konfirmasi ilmu dalam. Jadi dia dalam mimpi aja nanya ke Rasulullah, apalagi kalau lagi jaga.
Antum kira-kira kalau mimpi ketemu Nabi ngapain? Belum tahu kan? Orang ini kalau ketemu Nabi dia bilang, saya kalau ketemu Rasulullah saya mau nanya hadis ini. Ini orang ini. Dan benar dia mimpi ketemu Rasulullah SAW dan menanyakan hadis itu. Lalu Nabi SAW menjawab bahwa ini adalah bab takdir. Ya. Fa'adaha salasan ghafarallahu lil amas. Ya. Oke, saya nggak membahas tentang isinya, tapi hanya ingin menyampaikan bahwa bab hadis mimpi boleh dijadikan satu bahan kabar gembira di dalam kajian, bahkan ditaruh di dalam kitab-kitab yang ilmiah. Ini kitab ini ilmiah bukan? Kitab ini ilmiah menurut ahli hadis karena dia menggunakan riwayat itu yang disebut ilmiah dalam tradisi ahli hadis. Bapak Ibu yang bukan Allah, mungkin bab takdir tidak bisa kita baca semua, ya kita skip dulu, bulan depan kalau umur panjang kita sambung. Namun yang dapat kita ambil dari teks sebelumnya adalah bahwa takdir itu melingkupi semua kejadian di alam semesta. Pintar-pintar cara menerimanya, ya terimalah dengan ridho. Ada pertanyaan kah? Silakan diatur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, ingin menegaskan kalimat Buya barusan yang mengatakan bahwa tanamkan buat kita semua bahwa segala hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah, takdir. Ya, kalau ada yang kurang baik, itu dari kita. Apakah itu mungkin karena kita kurang? Ya. Ya. Baik. Oke. Baik, baik. Dia tidak baik. Baik, baik. Ini pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana statusnya, bukan hukumnya ya. Orang yang punya orang tua tidak baik, terus dia lahir di lingkungan tidak baik dan menjadi orang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Allah, betul ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir lahir fitrah, orang tuanya yang akan membentuk dia, atau dalam bahasa psikologi lingkungan dia yang akan membentuk dia. Betul. Tapi ada disebut dengan baik turunan, ada baik al-kasab, baik yang diperoleh. Ada Islam turunan, ada Islam yang dicari. Maka di Quran kata usaha mencari itu disebut dengan kasab. Ya, kata kasab muncul di ayat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Gimana bunyinya? Hah? Sebelum yang itu, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, ya, wa 'alaiha maktasabat. Itu umat terdahulu, orang tua kita orang terdahulu. Laha ma kasabat, yang mereka lakukan mereka yang nanggung. Maka tidak ada namanya dosa warisan. Maka saya juga tidak menerima namanya Islam warisan. Tidak ada namanya agama warisan. Agama itu mesti kita yang mencari. Adapun kita terlahir, diazankan, itu anugerah dari Allah SWT, ya, anugerah dari Allah SWT. Tapi kita harus mengisi keislaman itu. Gimana kalau orang tua kita non muslim? Apakah itu takdir buruk? Enggak juga. Banyak kok yang terlahir muslim gak baik juga, korupsi juga. Betul gak? Banyak yang terlahir non muslim gak korupsi, ada juga. Berarti baik itu bukan masalah status agama dia, tapi apa yang dia cari dari kebaikan itu. Itu yang disebut laha makasabat wa 'alaiha maktasabat.
baginya pertanggungjawaban dari apa yang dia usahakan. Maka disebut perbuatan Allah itu disebut takdir, perbuatan manusia disebut kasab. Ini istilah Quran. Laha ma kasabat kasab. Bagi jiwa manusia pertanggungjawaban apa yang dia usahakan lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Maka laha baik, 'alaiha buruk. Kebanyakan ulama begitu walaupun ditentang oleh imam yang lain. Tapi Imam Fakhrul Razi mengatakan benar, laha usaha yang buruk baik, 'alaiha usaha yang buruk. Oleh karenanya ketika ada seseorang lahir di keluarga yang kurang baik, yang pertama saya mengatakan begini, kok tega ya anaknya bilang orang tuanya nggak baik? Ya, gimana? Sayyidina Musa lahir dari ibunya, tapi besarnya di mana? Lahir di mana? Istana. Dan ayah angkatnya siapa? Fir'aun, Taghut zaman itu. Apakah dia jadi jahat? Oleh karena itu Allah mengatakan, wahai Musa, izhaba, berangkatlah kepada Fir'aun, waqulu lahu qawlan kalima, waqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya kata-kata yang lembut. Sampai begitu. Salah satu kata yang lembut, jangan bilang orang tua kita jahat. Jangan bilang orang tua kita tidak baik. Emang kita sudah baik? Ya. Jadi salah satu adab anak adalah tidak menyebut orang tua dia jahat atau tidak baik, walaupun mereka emang jahat dan tidak baik. Oke? Nah, Sayyidina Musa dilarang mengatakan itu dan selalu diperintah oleh Allah qaulan layyina, kata-kata yang lembut, kata-kata yang kamu mengalah. Oke? Itu bukan orang tua asli loh, itu cuma orang tua angkat. Orang yang merasa dia tandingan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah pun mengatakan katakan yang baik kepadanya. Ya. Ini baru cuma beda yasinan sama gak yasinan, kita gak yasinan, orang tua yasinan kita udah bentak-bentak. Ya, ada yang begitu kan hari ini? Ya, kalau Mas kayaknya enggak sih. Ya. Sudah banyak begitu hari ini. Orang tuanya dengerin musik. Saya itu maksudnya, ya. Itu kasetnya saya buang dulu itu. Ya, almarhum bapak saya itu paling paham. Tapi kayaknya doa beliau. Jadi selama lebih dari 3 tahun, setiap kali ada kaset dibeli bapak saya buang belakang. Belakang itu ada kali tua, kita buang. Sore saya buang, besok pagi beliau pungut. Pagi saya buang, sorenya beliau pungut. Dan gak pernah marah, saya dibiarin aja. Ternyata doa beliau, kita ketemu guru yang baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, rahimallahu walidaina, amin. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Satu pertanyaan dari TikTok Live Masjid Agung Sunda Kelapa dari saudara Fulan. Ya. Apa perbedaan zikir khafi, sir dan zikir zahir, mana yang lebih baik? Innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dalam Al-Quran Allah mengetahui yang sir, yang rahasia, dan yang lebih rahasia lagi namanya akhfa. Ya, ada Qurannya, ada ayatnya. Ya. Juga ada ya'lamul jahra, Allah mengetahui yang jahar. Nah, zikir itu adalah proses mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lidah itu tidak mengingat, dia cuma menyebut. Maka zikir lidah menyebut, zikir kolbu mengingat. Apa yang diingat bukan yang ada di kepala. Maka zikir akal, dia mengenang kebaikan-kebaikan Allah selama di bumi. Karena akal nggak bisa mikirin sebelum lahir. Ada yang tahu apa yang dia lakukan sebelum lahir? Yang ruhnya alami sebelum lahir, ada yang ingat? Kita tidak ingat, maka diutus para rasul, para wali Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa ruh kamu sebelum lahir di sini itu sudah jumpa dengan Allah SWT. Maka pada hakikatnya zikir itu adalah teringatnya ruh itu kepada yang meniupkannya. Itu dia, itu yang disebut zikir.
Adapun zikir subhanallah, subhanallah itu latihan zikir. Itu latihan zikir 100 kali, maka dia perlu angka. Kalau ruhani dia tidak perlu angka. Jadi kalau ada orang ngomong gini, ngapain zikir pakai angka? Dia berbicara tidak pada tempatnya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan zikir latihan pakai angka 33, 25, 10, 100, 70. Jadi angka itu muncul dari hadiratin Nabi SAW. Angka itu latihan. Maka disebut di Quran, uzkurullah, wahai orang beriman, sebutlah Allah zikran katsira, dengan angka yang banyak. Itu latihan. Itu yang zikir jahar. Zikir jahar. Lalu dia ada zikir yang juga berangka tapi dia tidak jahar. Disebut zikir khafi. Zikir khafi. Zikir khafi, zikir yang tidak terdengar oleh telinga ini tapi terdengar oleh telinga batin. Dan dia masih ada angkanya. Makanya di dalam ilmu zikir ada menyebut nama Allah 1000, 7000, itu latihan. Dan itu bukan tujuan. Tapi dia masih disebut latihan, belum zikir yang sebenarnya. Zikir yang sebenarnya ketika rohani kembali memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut akhfa. Tapi bukan akhfa yang disebut dalam latifah. Latifah ilmu thariqah, 7 latifah, bukan. Akhfa di situ sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi daripada yang dibayangkan semua makhluk. Jika ada zikir kebayang sama kita, lebih mulia dari itu, lebih tersembunyi dari itu. Ya. Wah, itu 12 SKS itu. Karena zikir ini banyak macam-macamnya. Ya. Barangkali itu, ya. Semoga malam ini pengetahuan kita tentang takdir sedikit mulai berubah, naik, ya. Dan tentang al-Islam juga mulai positif. Dan tidak ada lagi pikiran bahwa Islam mundur, Islam hancur, yang hancur cuma orang yang mengaku Islam. Ya, tidak ada takdir yang benar-benar buruk, yang hanya adalah perasaan kita tentang takdir itu buruk. Itu yang dimaksud dengan hadis. Engkau percaya kepada takdir, apakah rasanya buruk, apakah rasanya baik? Dan solusinya hanya satu, kul raditu billah. Katakan aku ridho kepada Allah, tazuk halawatal iman, kalian akan merasakan manisnya iman, akan merasa bahagia di dunia. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahmanir rahim, ya qadir, ya qadir, ya qadir, ya rabbal maqadir, ya Allah yang maha mentakdirkan kami. Sholli ala sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bina fi maqadirika, ya Allah, Engkau yang maha menentukan kadar hidup kami, kadar nasib kami. Lembutkanlah takdir Engkau pada kami, ya Allah. Ya Allah, kami yakin semua yang Engkau kehendaki itu baik, namun hati kami kadang yang tidak baik. Maka ya Rabb, aslih lana syu'unana, aslih lana qulubana, aslih lana asrarana, aslih lana arwahana. Maka mohon ya Allah, perbaiki jiwa kami, perbaiki batin kami, perbaiki kolbu kami, sehingga ketika Engkau berkehendak apapun, kami memandangnya itu suatu hikmah yang luar biasa, suatu ketentuan yang ada anugerah di dalamnya. Allahumma ya Allah, qina syarra ma qadait. Jika memang ada takdir yang buruk dalam persepsi kami, tolong jaga kami dari semua takdir yang buruk. Jadikan takdir kami menjadi takdir yang baik. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidis saqalain, sayyidil qaunain, jaddil hasanain, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la